Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta menuju akhirat yang kekal. Setelah dunia tidak lagi ada makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Pada hari kebangkitan ini, manusia akan dihidupkan dengan rupa sesuai dengan amalannya di dunia. Ada yang dibangkitkan dengan rupa terbaiknya, namun ada pula yang bangun dengan kondisi mengerikan. Salah satunya, ada kaum yang berjalan dengan api yang memenuhi perut. Mereka digiring dari kubur dengan wajah hitam kelap, mata melotot, dan perutnya penuh dengan api. Apa sebenarnya dosa kaum ini? Berikut ulasannya. Setelah terjadinya peristiwa kiamat, maka manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka, lalu digiring ke padang mahsyar. Nantinya, manusia akan dikelompokkan menjadi berkelompok-kelompok dengan berbagai macam rupa dan bentuk yang berbeda-beda. Rupa mereka sesuai dengan amal ibadahnya selama di dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naba ayat 18 yang artinya, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Quran surat An-Naba ayat 18. Salah satu kelompok tersebut adalah mereka yang dibangkitkan dari dalam kubur dengan wajah hitam, bola matanya biru, dan perut penuh dengan bara api. Ternyata, dosa kaum ini adalah suka memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sah. Mereka meninggal dalam kondisi belum sempat bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau api neraka. Quran surat An-Nisa ayat 10. Anak yatim adalah anak laki-laki maupun perempuan yang ditinggal mati ayahnya sebelum usianya balik. Mereka terpisah dari orang yang mencarikan penghidupan untuk melanjutkan kehidupannya. Memang, tidak semua anak yatim ini miskin harta. Terkadang mereka memiliki harta peninggalan ayahnya. Harta tinggalan ayahnya menjadi amanah yang luar biasa besar bagi siapapun yang menyantuni mereka. Tidak jarang, mereka yang dipercayai justru tidak amanah. Mereka menggunakan harta tersebut bukan untuk mengurusi anak yatim tersebut, namun justru untuk kepentingan pribadinya. Tidak jarang, mereka malah menuntut hak-hak yang sebenarnya bukan menjadi hak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia dilarang mendekati harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Quran surat Al-An'am ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memerintahkan kita agar senantiasa melindungi anak yatim, memperhatikan mereka dan menyayanginya. Rumah yang paling baik di kalangan kaum muslimin ialah suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim dipelihara dengan baik-baik. Dan rumah yang paling jelek di kalangan muslimin ialah suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim diperlakukan dengan jelek. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim dalam surga seperti ini. Setelah itu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk serta jari tengahnya sambil merenggangkan kedua jari tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah azab manusia di akhirat ketika zalim terhadap harta anak yatim. Semoga informasi ini menambah pengetahuan dan pelajaran. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, azab merupakan bentuk balasan atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia.
Kesalahan tersebut bisa berupa perbuatan atau ucapan yang tanpa disadari ternyata merupakan dosa. Itulah alasan kenapa manusia diperintahkan untuk berhati-hati dalam bertindak dan selalu menjaga lisannya. Jika tidak, maka neraka menjadi tempat untuk menerima azab pedih atas kesalahan yang diperbuat selama hidup di dunia. Ternyata datangnya azab tidak harus menunggu manusia meninggal atau kiamat tiba. Ucapan ini, kata ulama, cepat mendatangkan azab karena besar nilai dosanya. Bahkan sebelum orang tersebut tidur malam, azab itu segera mendatanginya. Apa ucapan tersebut? Berikut ulasannya. Ucapan yang mengundang azab dengan sangat cepat itu adalah bersumpah palsu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit kita mendengar seseorang mengatakan kalimat demi Allah. Biasanya ini diikuti dengan kata sumpah demi Allah. Memang tidak semua orang berbohong ketika membawa-bawa Allah ini. Namun tidak sedikit juga yang ternyata berbohong ketika mengucapkannya. Keberaniannya mengucapkan kalimat demi Allah biasanya untuk menutupi kesalahan yang dilakukan, menyangkal tuduhan orang lain, dan hal lainnya untuk melindungi diri saat didesak atas sesuatu. Biasanya orang akan berhenti memperpanjang suatu perkara jika orang yang diperkarakannya membawa nama Allah dalam penjelasannya. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari misalnya, saat seseorang meminjam sesuatu namun tidak mengembalikannya. Suatu hari pemilik menanyakan kepada peminjam terkait barang tersebut. Lalu si peminjam mengatakan sudah mengembalikannya, walaupun sebenarnya belum. Kemudian untuk meyakinkan pemilik jika ia sudah mengembalikan barang tersebut, maka dia bersumpah atas nama Allah. Serius, aku sudah mengembalikan bulan kemarin. Mungkin kamu lupa, sumpah demi Allah, aku udah balikin barangnya. Di antara kita pasti sering mendengar hal-hal demikian, bukan? Maka ketahuilah, jika ternyata ucapan itu bohong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mendatangkan azabnya. Bahkan sebelum sampai orang tersebut tidur malam, Allah sudah kirimkan bala tentaranya untuk mengazab orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kamu sebesar-besarnya dosa besar?" Beliau mengucapkannya 3 kali. Mereka, para sahabat, menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah atau syirik dan durhaka kepada kedua orang tua." Beliau duduk, sebelumnya beliau bersandar. Lalu beliau bersabda, "Ingat, juga perkataan palsu." Parawai berkata, beliau selalu mengulangi ucapannya hingga kami berharap beliau diam. Hadis riwayat Bukhari nomor 5918, Muslim nomor 87. Lafaznya bagi Bukhari. Orang yang berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling zalim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan." Quran Surat Al-An'am ayat 6. Secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jika orang zalim karena berdusta atas nama Allah tidak mendapatkan keberuntungan. Jelas bahwa ketiadaan keberuntungan ini akan mendatangkan azab. Bahkan ulama mengatakan jika azab tersebut akan segera mendatanginya sesudah ia mengucapkan kalimat tersebut. Sahabat yang beriman, semoga dengan mengetahui semua ini, kita semakin berhati-hati agar tidak terjebak dalam perbuatan berdusta atas nama Allah sehingga akan mendapatkan kebinasaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.